Shalom, selamat berjumpa dalam persekutuan kita pada saat ini. Kita kembali akan bersama memuji memuliakan Tuhan dalam ibadah kita pada saat ini, lewat ibadah rumah tangga yang masih tetap kita langsungkan dari rumah kita masing-masing. Bersama kita terus mengaminkan bahwa sungguh ajaib karya Tuhan kita, Yesus Tuhan, yang terus memeliharakan kita dalam hidup ini. Mari kita berdiri. Kita bersama melakukan PKJ nomor 3, ajaib namanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersama dalam pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama terus mengaminkan bahwa karena lawatan Tuhan, dalam penyertaan damai sejahteranya, kita terus boleh menapaki hari-hari hidup ini. Dia pula terus merangkul kita dalam kehendak dan dalam kasih-Nya, untuk kita boleh datang memuji, menyembah Dia. Firman-Nya berkata dalam Yeremia 17 ayat 7-8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Kita respons nas pembimbing kita dengan bersama melakukan PKJ 23, marilah memuji. Marilah memuji Allah Maha Tinggi pada hari ini, hari bahagia, karena besarlah kasih setianya, Dia mengasihi umat manusia. Hidup kita dijaminnya, sukacita dilimpahkan, keluarga
muda diberkati, umur panjang diberikan. Puji syukur bagimu atas penyertaan-Mu. Namamu kami puji untuk selama-lamanya. Bersama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita terlebih dulu merendahkan diri, sembari memohon Tuhan berkarya dalam diri kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Dalam hati yang bersyukur, kami menghampiri tahta kemurahan Tuhan. Dalam hidup yang terus mau dibaharui, kami datang kepadamu. Sehingga firman-Mu yang akan terus membaharui hidup kami rindukan. Telah tersedia lembaran firman-Mu, dan hati kami siapkan untuk menyambut sapaan firman-Mu. Berkaryalah ya Allah, sebab kami terbatas adanya dan penuh dosa. Kami lemah. Dikau Allah kami yang sanggup menolong kami untuk memahami dan mendalami kebenaran firman-Mu. Demi Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Bacaan kita kesempatan ini ditetapkan dari surat 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-13 hingga ayat yang ke-22. Surat 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-22. Mari ikuti bacaan ini dengan seksama. Saya menuntun kita. Menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang menfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya.
Amin. Demikian jauhlah pembacaan firman Tuhan untuk saya dan Bapak Ibu saudara-saudari. Kitalah yang disebutnya berbahagia, yang terus memelihara firman Tuhan dalam hidup kita, ketika malam pun siang. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Setia bagi Kristus menjadi tema kita dalam perenungan ibadah rumah tangga saat ini. Banyak orang yang pendapatnya begini, kalau kita menjalani hidup kita ini berdasarkan prinsip-prinsip dalam Alkitab, maka pasti kita akan berbahagia. Kesusahan hidup akan jauh dari kita atau penderitaan. Segala kesulitan kita tidak akan alami. Pendeknya bahwa prinsipnya hidup kita akan berbahagia. Tetapi lewat bacaan kita saat ini menunjukkan bahwa tidak selamanya demikian. Penderitaan bisa menghampiri siapa saja, termasuk orang yang setia melakukan kebenaran sesuai prinsip-prinsip Alkitab. Dan pertanyaannya kepada saya dan Bapak Ibu saudara-saudari adalah, apakah dalam kondisi itu kita tetap setia? Kesetiaan di zaman ini adalah sesuatu yang mahal. Seperti kesetiaan untuk berbuat baik. Contohnya, tetap setia dalam kebenaran, tetap jujur, walaupun ada kesempatan untuk korupsi. Tetap pada kebenaran, setia pada pasangan, walaupun ada kesempatan untuk berselingkuh. Tetap setia di jalan Tuhan, walaupun kesulitan menghampiri perjalanan hidup kita dan menjadi bagian hidup kita. Sangat sulit. Mungkin gampang untuk dilontarkan dalam untaian kata, tetapi begitu sulit diwujudkan. Petrus berkata bahwa berbuat baik memang akan berdampak baik bagi kita dan dapat menghindarkan kita dari berbagai dampak yang akan muncul apabila kita berlaku tidak baik. Namun tidak menutup kemungkinan kita bisa menghindar dari kesulitan meskipun kita telah berbuat baik. Bahkan ada kalanya justru karena perbuatan baik dan kebenaran yang kita lakukan, kita mengalami penderitaan. Karena itu disitulah kesetiaan kita diuji. Orang akan tetap setia dalam ujian ini kalah Kristus yang terutama, yang dikuduskan dalam hidupnya, yang dikhususkan
menjadi panduan hidup. Sehingga jika demikian akan tetap dapat setia melakukan kebenaran. Karena itu hal yang paling penting adalah kuduskanlah Kristus dalam hati sebagai Tuhan. Lakukan kehendaknya setiap hari. Sebagai wujud kesetiaan kita kepada Kristus, kebenaran kita selalu utamakan dalam hidup kita. Dan siapa yang menjadi teladan kita? Tentu Kristus itu sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik. Petrus menasihati jemaat agar tetap berbuat baik meskipun mengalami penderitaan. Karena diungkapkan oleh Petrus bahwa lebih baik menderita karena berbuat baik, jika itu diperkenan oleh Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Ini karena didasarkan pada pandangannya, pada keteladanan Kristus yang rela menderita demi kebaikan semua orang. Karena penderitaan di dalam Kristus tidak mendatangkan kebinasaan, melainkan kemenangan dan keselamatan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari, memang penderitaan bukanlah sesuatu yang nyaman, bukan pula sesuatu yang mengenakkan, tetapi menderita karena berbuat baik merupakan harga yang bernilai dan tidak merugikan untuk kita bayar. Rela menderita demi kebenaran adalah titik berangkat peran keterpanggilan dan pengabdian kita yang sesungguhnya pada Kristus. Karena itu, kalau ada ungkapan benara ummi tamanuk citene, ya, ini bahasanya kami orang Mamasa yang mengatakan bahwa siapa yang melihat ayam yang kencing, artinya ketika ada seseorang yang mengungkapkan sesuatu karena tidak percaya lalu dibalas dengan kalimat itu. Artinya orang itu meminta pembuktian. Mana buktinya? Kesetiaan kita juga tidak boleh sekadar slogan. Tidak boleh sekedar diungkap, tetapi harus dibuktikan. Bagaimana membuktikannya? Tentu lewat tindakan nyata, yaitu berdiri teguh untuk melakukan kebenaran, lalu siap sedia menanggung risiko untuk menderita, sambil meyakini bahwa harga yang kita bayar karena penderitaan itu sangat bernilai harganya, dan bahkan itulah yang Kristus kehendaki, seperti yang telah Ia teladankan kepada kita, menjadi teladan kita. Mari bersama lakoni hidup ini dengan tetap setia bagi Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengambil waktu masing-masing untuk bersaat teduh, merespon perenungan firman Tuhan.
Lalu kita melanjutkan respons kita dengan bersama melakukan Setiakah diriku padamu Tuhanku. PKJLI 154 bait 1 dan bait yang ketiga. Setiakah diriku padamu Tuhanku, dan siapkah hatiku mengiringmu terus. Ku harus mengaku tidak tekun, semangat pun rentan, dan jiwaku yang rapuh membuatku berjelah menapak jalan Tuhan, meski letih lesu, tetap Engkau ku turut apapun maksudmu. Engkaulah jalanku, kebenaranku, Kaulah hidupku. Jadikanlah hamba-Mu berguna di ladang-Mu. Mari kita menyatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan yang Maha Setia, kami umat-Mu yang menikmati kesetiaan-Mu meski kami tidak setia. Karena itu tolonglah kami juga untuk terus menyatakan kesetiaan kami kepadamu dalam menghayati perenungan firman yang kami telah renungkan bersama. Dengan pertolongan Tuhan kami melakoninya. Tuhan, kami datang dalam sukacita lewat syukur kami kepadamu, karena kebaikan-Mu yang terus kami alami dalam hidup ini, karena Engkau Allah kami yang Maha Setia. Tentu Tuhan, dalam perjalanan hidup yang kami tapaki ini, mewujud nyata rupa-rupa berkat-Mu. Tetapi terkadang kami tidak mampu untuk melihat dan mensyukurinya. Sehingga biarlah kami dimampukan dalam mata iman kami melihat rupa-rupa berkat-Mu, lalu kami terus bersyukur kepadamu. Sempurnakanlah sukacita dan syukur setiap umat-Mu yang menyaksikan, merasakan, dan mengekspresikan syukur mereka. Berkenanlah kiranya Tuhan untuk terus melanjutkan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, bahkan dalam hidup rumah tangga setiap umat-Mu. Dalam segala situasi dan kondisi yang kami hadapi Tuhan, sungguh kami tak berdaya, tetapi hanya dengan kuat mampu yang dari-Mu kami dapat menapaki hari-hari hidup ini dalam segala kondisinya di keadaan saat ini. Karena itu terus kami mohon, karya tangan kuasa kasih-Mu kiranya terus menopang kami menjalani hari-hari ini. Pribadi pun dalam rumah tangga, pun sebagai sebuah persekutuan jemaat di Jemaat Philadelphia, Palu. Bahkan semua umat-Mu yang tengah beribadah bersama lewat persekutuan secara digital ini. Tuhan, walaupun kami beribadah secara online, tapi kami tahu hati dan hidup kamilah yang terus kami arahkan kepadamu untuk mengagungkan membesarkan nama-Mu. Sembari terus memohon dalam pengharapan bahwa hanya Engkau sandaran hidup kami dalam segala keadaan hidup ini. Dalam pergumulan setiap kami Tuhan tahu persis
Kepada Tuhan kami memohon hikmat dan kemampuan untuk melewati pergumulan yang ada. Demikian kekasih-kekasih Tuhan. Terus kami bawa kepadamu, orang tua kekasih Pak Sakeus Tombi, topanglah ia Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi. Ibu Astin dalam proses pengobatan, berkati Tuhan. Juga opanya Tisa dalam pemulihan di rumah. Tuhan yang akan terus menopang dan memampukan keluarga yang mendampingi. Segala rupa-rupa pergumulan kami Tuhan tahu persis. Dan Tuhan, di dalam tangan kuasa kasih-Mu, semuanya takluk. Karena itu ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya. Mohon ampun atas salah dan dosa kami. Dan biarlah dalam persekutuan kami ini, kami dihantar untuk terus makin menghayati kasih-Mu dan makin membawa hati dan hidup yang menyembah dan memuliakan Engkau saja. Diberkatilah anak-anak-Mu dalam pelayanan lewat ibadah online ini, dan biarlah semua kami yang bersekutu terus menikmati berkat-Mu. Ini kami Tuhan, membawa syafaat kami kepadamu. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajarkan kami untuk berdoa bersama-sama seperti ini. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya, sambil kita mengingat firman Tuhan yang berbunyi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan, dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayat 29. Sementara kita memberikan persembahan syukur kita melakukan pujian. Ku diberikan kidung baru, NKB 21 ayat 1 dan ayat yang kedua. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku, segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Marilah kita kembali berdiri untuk menyerahkan diri dan persembahan kita dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, kami berserah diri seutuhnya ke dalam tangan kuasa kasih-Mu. Mempersembahkan hidup kami kiranya terus berkenan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Demikian juga atas perkenanan-Mu, lewat persekutuan kami secara online pada saat ini, kami dapat memberikan persembahan kami. Kiranya semuanya dikuduskan untuk kemuliaan nama Tuhan, lewat penataan pelayanan di tengah-tengah dunia ini dalam jemaat-Mu, Jemaat Philadelphia, Palu.
Berkati setiap apa yang masih ada pada kami, sehingga kami kelolanya dalam rasa tanggung jawab untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaat-Mu, sehingga berkat-Mu terus dinikmati untuk hidup memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam Yesus Kristus Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita melakukan NKB 188, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali ke dalam kehidupan kita masing-masing dan kita hadapi dan jalani hidup kita dengan selalu menyatakan kemuliaan bagi Tuhan dalam setiap apa yang kita kerjakan sebagai wujud kesetiaan kita baginya. Jadilah berkat bagi sesama dan dalam iman terimalah berkat dari Tuhan. Dia yang adalah sumber damai sejahtera yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada saat ini. Diucapkan terima kasih atas kesediaan kita untuk bersama bersekutu secara online malam ini. Dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.